Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Begitu tayang, drama Lies of Lies sudah berhasil mencetak rekor baru sebagai drama channel A dengan rating tertinggi sepanjang masa. Meski rating sebelumnya tergolong rendah, drama ini terus mengalami peningkatan yang menjanjikan. Pada episode perdana yang tayang pada tanggal 4 September mencatat rating sebesar 1,2%. Episode keduanya meningkat menjadi 2,6% dan episode terbarunya semakin meroket hingga 3,1%. Karena itulah, tampaknya masyarakat Korea Selatan sudah terbius dengan jalan cerita drama satu ini. Dan kali ini kita akan mereview drama Lies of Lies episode 3 dan 4 ya. Tapi sebelumnya, buat fans drama Korea, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menambah semangat untuk terus update informasi terbaru seputar drama Korea. Drama Lies of Lies bercerita tentang seorang wanita bernama Ji Eun-soo yang diperankan oleh Lee Yuri yang menjadi menantu dari keluarga kaya raya. Sayang, hidupnya menjadi berantakan setelah dituduh melakukan pembunuhan pada suaminya yang kasar. Pada akhirnya, dia masuk penjara dan kehilangan hak asuh atas putrinya. Setelah dibebaskan dari penjara, dia mencoba untuk mendapatkan putrinya kembali. Untuk mewujudkan hal itu, dia mendekati seorang reporter keren bernama Kang Jimin yang telah mengadopsi putrinya. Ji Eun-soo pura-pura mencintainya dan berusaha menikahinya untuk menjadi ibu tiri bagi putrinya. Nah, di episode 3 dan 4 ini, kita masih disuguhi dengan kesedihan dari Ji Eun-soo. Banyak terjadi kesalahpahaman yang dialami karakter Ji Eun-soo ini, yang kadang-kadang bikin aku greget juga sih. Mulai dari disangka sebagai seorang wanita aneh yang selalu memata-matai, terus disangka sebagai seorang penculik karena tertangkap kamera sedang mengejar putrinya Kang Woo-ju. Padahal sebenarnya Kang Woo-ju bukan lari dari Ji Eun-soo, melainkan lari dari ibunya Semi. Tapi di sini aku acungi jempol buat Lee Yuri atas aktingnya sebagai Ji Eun-soo yang bisa menyalurkan emosinya sebagai seorang ibu yang berusaha melihat anaknya. Di sini tuh berkat aktingnya Lee Yuri, aku bisa merasakan bagaimana perasaannya sebagai seorang ibu yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk putrinya. Aku juga bisa merasakan rasa rindu, sedih, dan bahagia melihat putrinya, tapi tidak bisa mengungkapkan bahwa dia adalah ibunya. Well, berkat aktingnya yang mumpuni ini yang bikin aku jadi penasaran terus dengan drama ini. Hanya dengan melihat mimik wajahnya saja, kita bisa ikut merasakan emosi yang dialaminya. Dan ini salah satu alasan aku suka drama Korea dibandingkan sinetron Indonesia. Aktor dan aktrisnya benar-benar profesional dalam memainkan setiap karakter yang ada. Penyampaian emosi kepada penonton tidak selalu harus dinarasikan, tapi justru dengan mimik dan emosi yang tepat, kita bisa paham bagaimana perasaan yang dirasakan oleh peran tersebut. Dan masih membahas aktingnya Lee Yuri, sebelumnya aku kira Lee Yuri ini adalah aktris spesialis antagonis, karena aku pernah lihat dia di salah satu episode Running Man yang menceritakan tentang spesialis peran antagonis gitulah. Tapi ternyata dia bisa meninggalkan image-nya sebagai spesialis peran antagonis dan menjadi peran protagonis yang patut diacungi jempol. Gak kebayang kan sebanyak apa air mata yang keluar waktu saat syuting drama ini, dan itu tuh berasa bener-bener real banget. Dan ini juga didukung oleh aktingnya Yoon Jung Hoon yang seingatku juga mumpuni banget waktu meranin sosok antagonis berhati dingin di dramanya Max. Tapi ternyata bisa banget akting peran protagonis. Dan kembali lagi ke review dari drama ini, di episode 3 dan 4 ini memang masih menceritakan seputar Ji Eun-soo yang berusaha melihat putrinya. Meskipun awalnya dia berencana untuk merebut putrinya kembali, tapi keadaan itu tidak memudahkannya untuk melakukan itu. Putrinya yang hidup bahagia di tengah keluarga yang mencintainya, putrinya yang dibesarkan dengan kasih sayang berlimpah, sehingga apabila Ji Eun-soo tiba-tiba hadir di kehidupan putrinya dan mengaku sebagai ibu kandungnya, maka putrinya lah orang yang paling menderita karena melihat kehidupan Ji Eun-soo. Dia akan menjadi putri seorang mantan narapidana yang membunuh suaminya sendiri. Nah, hal inilah yang menyebabkan Ji Eun-soo akhirnya mencoba merelakan putrinya dan hanya akan melihatnya dari jauh serta akan menghilang dari kehidupan putrinya. Tapi sesuatu terjadi. Ji Eun-soo mencoba menyelamatkan putrinya yang pingsan ketika berlari kabur setelah melihat seorang wanita. Tapi karena kesalahpahaman, Ji Eun-soo dikira penculik dan ditahan di kantor polisi atas laporan dari Kang Jimin.
Akhirnya Kang Jimin mengetahui kalau sebenarnya dia telah salah menuduh Ji Eun-so. Dia akhirnya tahu kalau Ji Eun-so sebenarnya penyelamat putrinya yang terserang asma saat sedang syok kabur setelah melihat mantan istrinya, dan membuat Kang Jimin akhirnya meminta maaf dan mengajak Ji Eun-so untuk makan siang bersama dengan putrinya Kang Wo-ju sebelum Ji Eun-so pergi meninggalkan Seoul. Mereka akhirnya melakukan camping dan makan siang bersama. Ji Eun-so datang dengan pakaian yang bagus karena akan bertemu dengan putrinya dan ingin menyimpan kenangan yang baik untuk putrinya. Putrinya Kang Wo-ju sangat menyukai Ji Eun-so, mungkin karena ada ikatan batin antara ibu dan anak kali ya, jadi yang membuat mereka itu mudah dekat. Dan di sana Ji Eun-so juga bertanya kepada Kang Jimin di mana ibu Kang Wo-ju, karena dia mengira kalau ibunya Kang Wo-ju itu bakalan ikut ke acara camping mereka. Dan akhirnya Ji Eun-so tahu kalau Kang Jimin itu ternyata duda dan putrinya tidak memiliki seorang ibu. Jadi inilah yang membuat tekad Ji Eun-so berubah. Yang awalnya akan menghilang dari kehidupan putrinya, jadi bertekad untuk menjadi ibu kembali untuk putrinya. Di akhir episode, kita juga melihat kebulatan tekad Ji Eun-so dengan akan berusaha menjadi wanita untuk Kang Jimin agar dia bisa menjadi ibu untuk putrinya. Nah, semakin penasaran kan dengan episode-episode selanjutnya? Selain itu, di episode kali ini kita juga melihat karakter baru yang muncul, yaitu mantan istrinya Kang Jimin yang bernama Eun Se-mi yang sudah menjadi agen pegolf profesional. Dan gak seru dong kalau di dalam drama gak ada second leadnya. Ya, akhirnya second leadnya muncul juga di episode kali ini, yaitu si pegolf terkenal bernama Kim Hyun Jun yang berusaha mencari cinta pertamanya, yaitu Ji Eun-so. Well, kalau di drama memang dunia nampak kecil ya, berputar di antara 4 orang itu. Bisa pas gitu kan mantan istrinya Kang Jimin jadi agennya Kim Hyun Jun yang berusaha mencari cinta pertamanya, yaitu Ji Eun-so yang lagi ngejar Kang Jimin untuk menjadi istrinya dan ibu tiri putri kandungnya. Ya, tapi namanya juga drama, jadi wajar lah. Meskipun kita tahu dunia nggak sekecil telur asin, tapi ceritanya tetap worth it buat kita tonton dan kita tunggu tiap episodenya. Karena jujur, ini adalah drama termehek-mehek pertama yang aku semangat buat mantenginnya. Nah, itu dia review drama Slice of Life episode 3 dan 4. Semoga fans drama Korea terhibur, dan maafkan aku ya yang kadang-kadang ngomongnya ngelantur kesana kemari. Dan semoga fans drama Korea merasa terhibur. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa nonton drama itu boleh baper, tapi emosi jangan. Karena dengan nonton drama inilah sebagai salah satu cara pereda emosi kita dan membuat hormon endorfin kita semakin meningkat. So, selamat berbahagia. Hidup jangan dibawa stres, oke? Terima kasih. Assalamualaikum.